kesempatan kali ini, karena kita tahu juga ya di Karya Kreatif Indonesia 2022 pameran mengenai wastra, kain dan banyak lagi aneka jajanan Nusantara yang ada di sini. Tapi kali ini kita akan belajar bareng mengenai wastra Indonesia. Penasaran kan? Yuk langsung ikuti saya. Kayaknya ada orang yang aku kenal nih. Ada Kamonik. Halo Kamonik. Alhamdulillah. Iya, ya harus ada di sini dong, Kak. Yang nggak kesini tuh. Jadi lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan untuk lihat-lihat wastra Indonesia dong, Kak, tentunya. Alhamdulillah ketemu Kamonik nih teman-teman. Nah, karena Kamonik ini adalah salah satu penggiat wastra juga, jadi kita keliling-keliling sama Kamonik kali ya, Kak. Sambil cerita-cerita ya? Betul, sambil cerita-cerita dan belajar bareng tentang wastra. Ini pertama kita ada di Cirebon nih, Kak. Iya, ada apa ini di Cirebon? Mumpung lagi di sini, tadi lagi ngobrol sama Mas Isyam. Selamat datang. Selamat datang. Udah disambut ya. Lagi ngobrol-ngobrol kaget aja. Ya, tadi lagi ngobrol sama Mas Isyam. Jadi kalau batik Cirebon mungkin semua orang sudah familiar ya. Iya. Tapi mungkin ini belum tentu semua orang sudah tahu. Benar nggak Mas? Tahu dan mengerti. Tahu dan mengerti. Jadi Cirebon itu sebetulnya tidak hanya tentang motif dari batiknya, tapi juga teknik membuatnya. Betul. Nah, mungkin kita sama si Sam, apa yang menjadi ciri khas Cirebon karena tidak hanya sekedar motif, tapi teknik membuat yang belum tentu itu juga bisa dilakukan di daerah lain. Benar ya Mas Sam ya? Nah. Oke, harus dari deket ya teman-teman. Langsung. Jadi Kita boleh mungkin cerita. motif dulu atau apa dulu? Kalau motif dulu pasti udah tahu Mega Mendung ya. Betul. Kalau Pasti. motif, Itu yang paling terkenal ya, mungkin Mas ya. justru yang orang belum familiar Mas Sam. Kita mulai dengan Tapi dari Mega Mendung pun orang belum tahu kalau Mega Mendung itu punya 7 sampai 9 lapis. Wow, begitu. Jadi semakin bagus batik Mega Mendung, biasanya lapisnya itu semakin banyak. ya. Let's say ini ada 7 sampai 9. Jadi ini semakin banyak dan semakin halus dan semakin mahal karena proses pembuatannya juga semakin lama. Bisa sampai 2 bulan. Wow, Karena melapisinya begitu. manual satu-satu, dimulai dari yang muda Ya. sampai ke yang tua. Itu. Dan orang belum banyak tahu nih. Biasanya tahu oh Mega Mendung kok ada yang 200 ribuan. Memang ada yang 200 ribuan, tapi hanya 3 lapis, 4 lapis. Hanya. Jadi, nah itu yang mungkin juga teman-teman mesti tahu bahwa Mega Mendung kalau dilihat kasat mata sekilas mungkin yang merhatiin ya lapis-lapisannya tuh sebetulnya jumlahnya banyak. Kalau mungkin yang harganya lebih murah ya, itu artinya paling baru lapisnya berapa Mas? 3. 200 ribu, 300 ribu. 200-300 ribu tuh biasanya lapisnya cuma sampai 3. Nah tapi kalau semakin dia halus itu lapisnya bisa sampai 9. Betul. Ya, benar ya Mas? 9. Aslinya 7 karena filosofinya ada di 7. Filosofinya ada di 7. Tapi saya juga tidak hafal. Ya tapi intinya itu yang juga mesti tahu ya, jadi nggak hanya sekedar bentuk visual Betul. seperti awan ini ya. Oke, tadi ada juga yang juga teman-teman mesti tahu adalah mengenai tekniknya tadi Mas Isa. Cirebon sendiri sebenarnya bukan hanya motif saja tapi tekniknya. Ya. Jadi kalau di batik Cirebon itu ada teknik, contohnya ini adalah garis. Garis ini kalau dilihat secara kasat mata, garis ini seperti menggunakan pulpen, padahal Iya. tidak digaris, tapi dikosongin, kemudian diisi warna. Disebutnya diwit atau dikolongin. Itu bisa juga di kolongan. Jadi ini yang membuat mahal. Semakin tipis setipis rambut semakin mahal. Kita kasih contoh. Motif angkin banji. Wah, ini cantik banget tuh, Mas. Cantik banget dan tipis banget. Mm-mm. Ini kenapa makin tipis? Karena dia hati-hati disisain agar warnanya sampai masuk. Dan ini prosesnya lama. Kalau memang nanti lilinnya tidak baik, biasanya akan pecah. Itu jadi. Nah, ini pun harganya luar biasa karena untuk membuat satu kain ini bisa sampai 1 tahun. 1 tahun untuk membuat satu batik seperti ini. Tadi Mas Isyam sempat bilang mengenai tekniknya juga menjadi ciri khas dari Cirebon. Diwit atau dikolongin. Mungkin kalau batik canting biasa berpikirnya ini cuma digaris ya. Tadi aku ngulangin lagi, ini yang mungkin perlu banyak teman-teman pencinta wastra harus tahu. Nah kalau ini tuh benar-benar itu dibikin kayak kolom. Iya. Dibikin kayak kolom, kemudian diisi dikosongin, kemudian ini diisi warna. Ini yang menghasilkan garis ini. Jadi dia bukan hanya kayak dicanting batik lalu digaris. Nah Betul. itu teknik yang memang menjadi ciri khasnya. Bayangkan ya, semakin tipis semakin halus. Ini kan semakin seperti rambut. Iya, betul. Ini
Ini tidak ada digaris sama sekali menggunakan pulpen, tidak ada. Benar. Jadi memang dikosongin, diisi warna seperti itu. Luar biasa. Oke. Ini kan kalau ngeliat Cirebon kaya banget ya warna-warninya ya Mas ya. Ada motif-motif lain nggak yang Ini motif tali kendang. Apa tuh Khas tali Cirebon. kendar? Sebetulnya mirip tali yang ada di kendang. Oh, Nanti nggak? begitu. Iya kan? Iya, 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 iya. Nah, ini adalah motif kliwat. Kliwat juga Cirebon. Aduh, cantik banget Kak Monik. Kalau menurut aku pribadi, yang paling cantik adalah Tiga Negeri. Apa tuh Tiga Negeri? Yang mana tuh? Sebenarnya Oh, sejarahnya iya. adalah motif Tiga Negeri ini sebenarnya bukan dari Cirebon. ya? Ini adalah dibuat di 3 kota. Pekalongan, Solo, dan Lasem. Pekalongan, Solo dan Lasem. Boleh percaya atau enggak, coba deh difoto. Kalau difoto ini warnanya jadi macam-macam. Iya, tapi memang gak perlu difoto aja, memang kaya warnanya ya. Jadi memang kelihatannya kalau orang nggak ngerti coklat Iya, atau betul, hijau atau betul. merah. Sebetulnya dia Begitu difoto, hijaunya keluar, kuningnya keluar, birunya keluar. semuanya. Boleh dicoba difoto. Tadi itu mungkin diulangi lagi ya, teman-teman kalau ada yang tahu istilah Tiga Negeri, jadi sebetulnya itu adalah Solo, Pekalongan, dan Lasem. Lasem. Gitu ya. Dibuat di 3 kota. Dibuat Nah, di tapi 3 kalau kota. sekarang sudah bisa dibuat di 1 kota. Betul. Nggak masalah. Ya, itu dari perjalanannya dulu lah kenapa dinamakan Iya, Tiga Negeri. betul. Ini keren banget loh buat berkain. Satu-satu. Buat anak Buat muda berkain nih. keren banget. Betul, betul, betul. Benar. Aku juga sering kok pakai. Tadi. Nih, tadi aku tuh nemu juga. Apalagi? Wah. Ini warna Mas, favorit nih. tadi Mas Isam bilang di Cirebon tuh juga ada motif-motif yang juga sudah lebih modern kontemporer, ya Betul. kan? Tapi juga tetap tidak menghilangkan khasnya. Tuh. Contohnya ini digabung dengan ini motif ayam digabung dengan wadasan. Wadasan ini terinspirasi dari Gua Sunyaragi. Batu-batu atau gua-gua yang ada di Gua Betul. Sunyaragi Iya. ini wadasan. Gitu. Ya, kemudian ada lagi. Nah, Ini yang cukup cantik gambar angsanya. Iya, iya, betul, 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 betul. Ini baju cowok loh. Oh ya? Ya. Tapi kita kombinasi dengan ada megamendungnya di sini. Tetap tidak menghilangkan ya. Tetap tidak iya. menghilangkan. Dan ini jauh lebih modern kontemporer. Dan ya. ini kembali yang saya taruhkan tadi, Di wit. wit. Jadi ini bukan di garis. Itu yang mata Kalau awam mau pasti lihat nggak batik semakin mahal semakin bagus. Kalau ini kan tembokan nih namanya. Iya, Iya. betul. Kalau tembokan kalau tidak ada pecahnya berarti bagus batiknya. Hmm. Kalau ada retaknya sebenarnya nggak salah juga, tapi kurang Secara bersih, kurang clear kualitas gitu loh. kurang clear. Tapi bukan berarti kalau pecah itu menjadi jelek, Iya, karena ada iya. juga batik tembokan yang remekan jadinya. Iya. Gitu. Oh. Baru di booth pertama nih ya Kak Monik, baru di Cirebon udah banyak banget yang dinaksir. Gak kebayang nanti booth-booth yang lainnya seperti apa. Tapi memang salah satu Cirebon itu kan salah satu batik pesisir ya. Jadi ciri khas batik pesisir itu jauh dia modelnya intinya secara umum tuh dia figuratif terus full of color. Full of Dan color. Cirebon itu paling berani untuk Ngejreng. mengeksplorasi semua warna-warna gonjreng. Amazingnya Cirebon. Ini juga banyak motif-motif yang terinspirasi juga ya. Nah, dari- ini sahabat saya yang bikin nih, Ah, Mas oke. Ruli. Apa Mas Ruli ini, Mas Ruli? Boleh Mas Ruli, kita ikut ke sini Mas Ruli, cerita Ya. Mas Ruli. Luar biasa. Ini sebenarnya motifnya motif tematik, lebih ke kayak cerita-cerita gitu kan. Ini sebenarnya cerita Osin atau putri-putri Cina Oh, begitu. gitu. Kayak misalnya kalau di Cirebon Ongtin ya. Ongtin. Ongtin, dia kan lebih sejarahnya kan ke sunan-sunan gitu kan. Dan ada juga tematik yang misalnya kita menceritakan story kehidupan gitu kan, misalnya di satu daerah, satu desa itu ada Company juga. ada nggak? Company ada juga sebenarnya. Nah, Saya juga punya batik Cirebon yang desainnya tuh kayak cerita pasar malam. ya. Oh, jadi gitu. jadi satu lembar itu Coba, isinya ini kayak apa? pasar malam. Ini company bukan? Nah, ini lebih ceritanya ke taman bermain. Nah, Ah, wah, Iya lucu dong. banget. ini kita buka. Tematik jadi milik kita bikin batik itu sebenarnya milenial buat Bercerita. anak Iya, muda. bercerita ya. Iya, betul. Tuh, ini kan ada Bermain aku punya pasar malam.
Iya, pasar malam itu kan ada odong-odongnya gitu ya. Ada Tuh. beca, ada apa? Tuh ada yang skuter listrik, ada yang Es krim ada nggak? Es krim ada es krim. Ada ya? Iya, kita food juga ada. Ada. Iya, loh. Kalau ditanya semuanya ada, Ada, memang di sini ada. lengkap teman-teman. Palu gada gitu. Palu gada. Apa Palu yang lo gada. mau gue ada gitu ya. Ini untuk bereksplorasi. Iya. Betul. Pasti dari Cirebon. Karena kita mengarahnya ke anak-anak muda gitu kan. Motifnya nggak monoton. Supaya tidak luntur Betul, juga betul, ya iya. tradisinya. Ya, dan kalau bicara soal harga, batik tulis di Cirebon itu macam-macam dan bahkan dari yang sangat affordable gitu Betul, ya. relatif. Relatif dan buat anak muda juga bisa Betul. lah gitu ya. Betul. Kemudian pakai. Oke. Semakin di sini semakin gemes ya. Iya, gak bisa ya kan. Borong. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak Kak Jangan lupa. Sesha, Mas Ruli. Iya. Sampai hari Minggu 29 Mei harus kunjungi booth di Karya Kreatif Indonesia. Salah satunya yang wajib Cirebon. datangin adalah booth Cirebon. Oke. Begitu masuk gerbangnya langsung nih Sebelah sebelah kiri. kiri akan disambut oleh kain-kain cantik dari Cirebon. Jadi jangan lupa untuk main di Karya Kreasi Indonesia 2022. Ya. Dan cari Mas Hisam kalau pengen tahu cerita-cerita dari masing-masing lembar batik. Salam cantik. Salam Salam cantik.